wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amiana Lestari dengan NIM 2102222193, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul ukuran-ukuran yang harus digunakan dalam menilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Baik, poin pertama yaitu apa saja faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang ukuran-ukuran untuk menilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Dalam merancang ukuran-ukuran untuk menilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi diantaranya. Yang pertama yaitu ketersediaan infrastruktur. Seberapa baik infrastruktur digital tersedia di sektor publik, seperti akses internet dan kecepatan konektivitas. Yang kedua yaitu literasi digital, tingkat pemahaman dan keterampilan digital dari pegawai dan masyarakat yang berintegrasi dengan layanan publik. Yang ketiga yaitu adaptasi teknologi. Sejauh mana teknologi digital telah diterapkan dalam berbagai layanan publik dan proses administratif. Selanjutnya yaitu ketersediaan layanan online. Jumlah dan jenis layanan yang tersedia secara online serta kehandalan dan aksesibilitasnya bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu keamanan informasi. Upaya untuk melindungi data dan informasi publik dari ancaman siber. Yang selanjutnya yaitu partisipasi publik. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam penggunaan layanan digital dan proses pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu penyebaran geografis. Sejauh mana digitalisasi mencapai wilayah yang terpencil atau berpenduduk jarang. Selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas. Dampak digitalisasi terhadap efisiensi operasional dan efektivitas penyediaan layanan publik. Yang terakhir yaitu keterjangkauan. Itu bagaimana layanan digital dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah ataupun memiliki keterbatasan aksesibilitas. Apa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat aksesibilitas layanan publik secara digital? Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat aksesibilitas layanan publik secara digital, yaitu ketersediaan platform atau jumlah dan jenis platform digital yang disediakan untuk akses layanan publik seperti situs web, aplikasi seluler, dan portal pemerintah. Yang kedua yaitu ketersediaan layanan yang dapat diakses melalui perangkat. Selanjutnya yaitu ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai layanan publik, prosedur dan persyaratan yang disampaikan melalui platform digital. Selanjutnya, kemudahan navigasi dalam platform digital termasuk struktur informasi yang terorganisasi dengan baik. Selanjutnya, aksesibilitas universal, yaitu upaya untuk memastikan bahwa platform digital memenuhi standar aksesibilitas web untuk memungkinkan penggunaan oleh orang dengan keterbatasan fisik atau sensorik. Yang terakhir yaitu ketersediaan dukungan teknis dan bantuan kepada pengguna dalam mengakses dan menggunakan layanan publik secara digital. Selanjutnya, bagaimana mengatasi kesenjangan dalam konteks digitalisasi? Untuk mengakses kesenjangan akses dalam konteks digitalisasi, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas infrastruktur digital seperti akses internet yang terjangkau dan cepat, seperti terutama di daerah-daerah pedesaan ataupun yang terpencil. Yang kedua yaitu memberikan subsidi dan bantuan kepada individu atau kelompok yang kurang mampu untuk mendapatkan akses ke perangkat keras seperti komputer dan smartphone, serta layanan internet. Yang ketiga yaitu menyediakan pelatihan dan pendidikan mengenai literasi digital kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Yang keempat yaitu menyediakan layanan publik alternatif yang dapat diakses secara online ataupun offline
melalui saluran komunikasi tradisional bagi mereka yang tidak memiliki akses internet. Yang kelima yaitu menghadirkan konten layanan publik dalam berbagai bahasa untuk memfasilitasi akses bagi mereka dengan latar belakang bahasa yang beragam. Selanjutnya yang bagian D yaitu bagaimana mengatur adopsi teknologi informasi komunikasi oleh pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. Untuk mengukur adopsi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam penyebaran pelayanan publik, ada beberapa hal yang perlu digunakan meliputi mengukur jumlah layanan publik yang telah tersedia secara online. Yang kedua yaitu mengamalkan tingkat penggunaan layanan online oleh masyarakat seperti dalam jumlah periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu menilai seberapa banyak pengguna yang menggunakan fasilitas registrasi online untuk mendapatkan layanan publik tertentu. Yang keempat yaitu mengumpulkan umpan balik dari pengguna mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan layanan publik secara digital, baik itu tentang kemudahan, penggunaan, kualitas layanan, atau kecepatan tanggapan. Selanjutnya yaitu nilai kualitas layanan digital dan ketersediaan informasi yang disediakan oleh pemerintah. Materi selanjutnya yaitu apa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi digital di kalangan masyarakat dan pegawai pemerintah. Pertama yaitu persentase individu yang memiliki akses ke perangkat teknologi seperti komputer, laptop, smartphone, dan akses internet. Yang kedua yaitu tingkat penggunaan teknologi dalam aktivitas sehari-hari seperti browsing internet, menggunakan media sosial, dan mengirim email. Yang yaitu evaluasi terhadap keterampilan dasar dalam penggunaan teknologi seperti kemampuan navigasi web, penggunaan aplikasi, atau pemecahan masalah teknis. Yang keempat yaitu tingkat keterlibatan dalam komunitas online, termasuk partisipasi dalam forum diskusi, grup sosial, atau proyek kolaboratif. Yang kelima yaitu evaluasi terhadap kerja individu atau pegawai pemerintah dalam menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan penggunaan teknologi seperti pengolahan data, evaluasi statistik, atau komunikasi online. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Devi Permatasari. Bagaimana tingkat integrasi sistem informasi antar lembaga pemerintah? Tingkat integrasi sistem informasi publik dapat dilihat dari hal-hal seperti adanya kebutuhan konstitusi untuk bekerja sama antar organisasi perangkat daerah atau OPD dalam suatu pemerintahan agar terjalin kerjasama yang baik. Yang selanjutnya yaitu terjadinya pengolahan data antar sistem informasi tiap OPD untuk melengkapi suatu informasi yang dibutuhkan proses pertukaran data dengan sistem informasi yang lain. Yang ketiga yaitu dapat memungkinkan penyediaan real-time pengaksesan data. Yang keempat yaitu mengubah data untuk analisis dan pertukaran data, mengatur perempatan data untuk kinerja. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hasana. Mengapa penting untuk menilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik? Menilai tingkat digitalisasi dalam sektor publik penting karena digitalisasi dapat memungkinkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Yang kedua yaitu dengan adanya digitalisasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan pemerintah tanpa harus datang langsung di kantor tersebut. Yang ketiga yaitu melalui digitalisasi pemerintah dapat mengembangkan inovasi dalam penyediaan layanan publik seperti aplikasi pintar untuk pelaporan masalah, infrastruktur, atau keluhan lainnya. Selanjutnya yaitu digitalisasi yang tinggi dalam sektor publik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, digitalisasi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Safitri yaitu mengapa sistem pengukuran kinerja wajib diimplementasikan di sebuah perusahaan? Dan kinerja di sebuah perusahaan penting karena sistem pengukuran kinerja membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan yang jelas dan merumuskan rencana strategis untuk mencapai tujuan. Tak hanya itu, dengan adanya sistem pengukuran kinerja, perusahaan dapat secara objektif mengevaluasi kinerja karyawan,
tim dan departemen, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, serta data kinerja yang terukur membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, baik untuk mengidentifikasi peluang baru maupun menangani tantangan yang lain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmatullah, yaitu seberapa efektif sistem manajemen data yang diterapkan dalam pemerintahan. Efektivitas sistem manajemen data yang diterapkan dalam pemerintahan dapat dinilai berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu ketersediaan data yang akurat. Yang kedua yaitu seberapa mudah para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam mengakses data yang mereka butuhkan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu seberapa baik sistem tersebut mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan lembaga pemerintah untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap dan akurat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Iftitah, yaitu mengapa perlu dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik? Tentu pengukuran kinerja dalam sektor publik sangat penting, karena organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat dipergunakan secara efisien dan efektif. Dalam pengukuran kinerja membantu menunjukkan bagaimana organisasi memenuhi tanggung jawab tersebut. Selanjutnya yaitu organisasi sektor publik dapat mengevaluasi kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat dan mencari cara untuk meningkatkannya. Dan selanjutnya yaitu pengukuran kinerja membantu menciptakan budaya akuntabilitas di dalam organisasi, di mana setiap anggota merasa bertanggung jawab dan tetap berusaha mencapai tujuan organisasi dan kinerja mereka sendiri. Itulah hasil persentase dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.